Shalom Jam Yunlong, apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dan masih beri kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Situasi saat ini masih cukup menantang kita ya, suasana-suasana yang sudah setahun lebih sepertinya bukannya makin membaik di pandangan dunia ini, tapi sepertinya makin memburuk. Terlebih kita lihat situasi Indonesia saat ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita supaya perkenanan Tuhan dan pertolongan Tuhan jadi bagian dari bangsa kita, pemulihan Tuhan jadi bagian dari bangsa kita. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami masih punya waktu untuk belajar dari firman-Mu. Kami masih punya kesempatan untuk belajar kehendak-Mu lewat firman-Mu untuk hidup kami semua. Saat ini kami bersyukur dan kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dibentuk dan dipulihkan lewat firman Tuhan yang akan kami belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang perkenanan Tuhan. Mari kita lihat bersama dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24. Saya akan baca untuk kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Ini ada lagunya, kita suka nyanyiin. Dan hari ini kita mau belajar tentang perkenanan Tuhan seperti yang ada pada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa di sini dikatakan kalau orang yang berkenan kepada Tuhan ini bahkan akan jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak karena ada Tuhan yang menopang tangannya. Sungguh indah sekali, sungguh berbahagia sekali kalau hidup kita atau kita ini benar-benar mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan saya catat di sini, saya artikan sebagai kemujuran yang dari Tuhan yang kita dapatkan dalam keadaan susah. Itu perkenanan Tuhan. Ada kemujuran, ada jalan keluar yang kita dapatkan, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada terobosan yang kita dapatkan dalam keadaan sulit. Itu menurut saya tentang perkenanan Tuhan. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kehidupan mereka penuh dengan perkenanan Tuhan. Yang kehidupan mereka benar-benar menyatakan bahwa Tuhan benar-benar berkenan akan orang-orang ini. Tidak lepas dari kekurangan-kekurangan mereka. Dan saya percaya kehidupan saya dan saudara juga sangat rindu dengan segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, kita tetap beroleh perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga keberhasilan, kemujuran, kebahagiaan itu akan tetap mengikuti kita seumur hidup kita. Kemarin kita sudah belajar di home group, takut akan Tuhan itu akan menghasilkan kebahagiaan dan bahkan anak cucu kita akan diberkati. Hari ini kita belajar tentang perkenanan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana seperti Daniel, seperti Esther, seperti Daud. Ada banyak orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat situasi-situasi sulit yang mereka hadapi, mereka malah beroleh perkenanan Tuhan. Mereka beroleh seperti satu-satunya yang punya sinar terang dalam situasi-situasi kegelapan yang ada dalam situasi hidup mereka. Nah, hari ini mari kita lihat ada beberapa hal yang saya catat di sini. Saya belajar dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab mengapa mereka sampai memiliki perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Rahasia apa yang dimiliki oleh orang-orang ini sampai Tuhan berkenan dengan kehidupan mereka. Kita lihat bersama. Yang pertama, rahasia orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Mari kita lihat tentang Nabi Daniel. Daniel dikenal sebagai orang muda yang bisa capai posisi tinggi, yang bisa mengartikan mimpi, yang bisa hidup berkenan kepada Tuhan dan bahkan hidup berkenan kepada rajanya, kepada pemimpin yang dia layani waktu itu. Apa rahasia yang dimiliki Daniel? Apa rahasia yang dimiliki kehidupannya sehingga dia beroleh perkenanan ini? Saudara, kalau saudara baca Daniel ini, dia bisa hidup dalam
posisi yang luar biasa, posisi tinggi. Orang kalau dalam pemerintahan atau dalam suatu kerajaan punya posisi tinggi, berarti dia punya gaji yang tinggi, ya kan? Dia punya kehidupan yang mapan, ya. Dia tidak bekerja meminta-minta. Dia pasti punya pendapatan yang tinggi karena dia ada posisi tinggi di kerajaannya, di pekerjaannya maksud saya. Nah, Daniel ini bisa bertahan atau dia ini bisa tetap eksis dalam 3 generasi kerajaan. Dia ada di masa Raja Nebukadnezar, dia ada di masa Raja Belsasar, dia ada di masa Raja Darius. Daniel tetap dalam posisi yang sama. Nah, ini jarang sekali kita mau melihat. Sungguh indah kalau kita anak-anak Tuhan bisa seperti ini dalam situasi apapun, perubahan-perubahan sistem apapun, perubahan majikan seperti apapun, kita tetap konsisten, kita tetap eksis, kita tetap gajinya oke, tetap pendapatannya oke, karena ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Tidak gampang seorang Daniel untuk bisa survive, untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Biasanya kan seperti itu, ganti pemimpin, ganti sistem. Nah, ya kan, ganti majikan, ganti kebiasaan. Kalau majikan yang pertama mungkin kalau bersih-bersih mulainya dari ruang tamu dulu. Ada majikan yang satu, ruang tamu nggak apa-apa, yang paling penting kamar sama dapur, ya. Majikan yang satunya, nggak apa-apa, nggak usah bersih-bersih juga, nggak terlalu. Yang penting pastikan jam makan makanan aman, anak-anak itu benar-benar dijaga. Saya nggak peduli rumah agak kotor-kotor dikit, ya. Masing-masing majikan bos atau punya sistemnya sendiri. Dan tidak gampang untuk kita atau yang bekerja kepada bos-bos ini dari awalnya punya gaya yang berbeda, tiba-tiba ganti gaya yang berbeda. Bukan sedikit ya, kita suka sharing, aduh pastor, kali ini majikannya beda, kali ini bos saya beda. Biasanya dia yang bobo yang lama atau bos yang lama, dia itu suka kalau dimasakin banyak pakai kaifen banyak. Yang ini agak beda. Nah, tidak gampang untuk kita tetap eksis, ya, untuk tetap cocok dengan majikan. Nah, Daniel ini bisa seperti itu. Daniel ini harus melewati 3 masa kerajaan. Artinya ada 3 bos yang harus dia layani. Dan dia dicatat dalam Alkitab tetap dipakai. Di dalam Alkitab catat bahwa dia ini tetap menjadi orang kepercayaan raja. Dia tetap ada di posisi yang tinggi. Ada banyak juga orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang kelihatannya sudah oke, tapi begitu ganti pemimpin, dia juga ikut tergantikan. Jadi cuma eksis pada waktu tertentu. Nah, Daniel tidak seperti itu. Karena kita tahu bersama, dia memiliki Tuhan. Jadi yang mengangkat dia bukan raja itu. Yang mengangkat kehidupannya bukan manusia, tetapi Tuhan. Dan dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Rahasia yang dimiliki Daniel, kita langsung saja. Yang pertama, Daniel ini berketetapan untuk memilih Tuhan secara pribadi. Daniel berketetapan memilih Tuhan secara pribadi. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Oke, yang pertama saya catat di sini, Daniel mendapatkan perkenanan Tuhan karena dia berketetapan untuk memilih Tuhan secara pribadi. Saudara, kehidupan Daniel waktu dia mengambil komitmen untuk memilih Tuhan, itu bukan di saat dia sedang ada dalam lingkungan orang-orang yang sedang setia kepada Tuhan. Jadi waktu Daniel berketetapan, berkomitmen memilih Tuhan, ternyata kalau saudara baca kisah tentang Daniel, Daniel ini berasal dari keluarga budak. Jadi dia orang Israel yang dibuang ke Babel. Jadi orang-orang yang dibuang, jadi budak-budak yang dibawa ke Babel. Saudara bisa tahu kehidupan budak seperti apa. Jadi tidak punya, ya, tidak ada kestabilan ekonomi lah, dan tidak ada kestabilan emosi lah. Jadi dengan latar belakang kacau. Jadi Daniel ini dengan situasi waktu itu bangsa Israel sepertinya
sudah bertahun-tahun tidak ada ritual keagamaan. Jadi mungkin tidak seperti kita hari Minggu ke gereja, karena mereka kehidupannya sedang diserahkan oleh Tuhan, diserahkan ya, bukan diserahkan, sedang digoncangkan oleh Tuhan. Jadi dia berasal dari keluarga budak dengan situasi sekitar yang kacau, dibuang ke Babel, tapi dalam situasi itu dia memilih atau dia berketetapan untuk memilih Tuhan. Daniel mengambil keputusan memilih Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan berdasarkan keinginannya secara pribadi, bukan berdasarkan keinginannya secara berkelompok. Jadi bukan karena dia datang ke ibadah, karena teman-teman, biasa kalau datang ke ibadah, pastor bilang atau khotbah ini katakan mari kita memprioritaskan Tuhan, dan kita sama-sama ambil komitmen prioritaskan Tuhan. Atau bukan karena dia ada modus, ada keinginan tertentu sehingga dia memilih untuk berketetapan untuk prioritaskan Tuhan. Daniel memilih Tuhan, Daniel berketetapan memilih Tuhan secara pribadi di saat situasi yang ada di sekitarnya sepertinya tidak menuntut dia untuk memilih Tuhan. Tapi itu yang Daniel lakukan. Dia memilih Tuhan, apapun situasi sekitarnya. Mungkin di saat ini keadaan kita lagi oke-oke saja, mungkin di saat ini keadaan kita malah lagi tidak oke, seakan-akan Tuhan tidak dengar-dengar doa saya, bukannya gaji saya nambah malah jadi turun, bukannya pekerjaan makin ringan tapi makin susah, atau mungkin keadaannya kayaknya biasa-biasa saja, keluarga di Indo juga biasa-biasa, nggak ada yang kena COVID, atau keadaannya stabil-stabil saja. Jadi tidak ada yang memotivasi kita untuk memilih Tuhan. Daniel sepertinya ada di situasi seperti itu, situasi yang tidak memaksa dia untuk memilih Tuhan, tapi dia memilih situasi ini, atau dia mengambil situasi ini untuk memilih Tuhan. Ini adalah suatu keputusan yang mahal. Kalau kita berani memilih Tuhan, tidak berdasarkan situasi tertentu, tapi berdasarkan kemauan kita, maka Tuhan akan memperhitungkan itu. Dan ini akan mendapat satu perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita memilih Tuhan secara pribadi, bukan secara berkelompok. Jadi masing-masing kita, dengan rasa cinta kita kepada Tuhan secara pribadi, memilih Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita akan merasakan, kita akan mengalami perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, kita melihat mengapa Daniel mendapat perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya? Mengapa Daniel tetap eksis walaupun ganti-ganti bos, walaupun ganti-ganti sistem, walaupun ganti situasi, dia tetap kuat, dia tetap diberkati, dia tetap posisi tinggi dalam pekerjaannya. Yang kedua saya catat di sini, Daniel ini dia tetap menjaga keaktifan roh Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap intim dengan Tuhan. Dia jaga roh Tuhan di dalam hidupnya itu tetap membakar kehidupannya. Dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, kita lihat bersama. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ternyata Daniel ada satu kebiasaan yang tidak harus dia umbar ke orang-orang, yang tidak harus dia sebarkan ke orang-orang untuk kasih tahu bahwa dia punya kebiasaan tertentu, yaitu berdoa ini. Jadi ini cara Daniel untuk menjaga roh Tuhan tetap hidup di dalamnya. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Saya tidak bilang saudara untuk mulai saat ini 3 kali sehari memuji Tuhan, 3 kali sehari ya berdoa. Saya tidak sarankan seperti itu ya. Mungkin saudara ada yang malah 10 kali sehari berdoa, atau mungkin ada yang tidak berdoa. Tapi saudara, masing-masing kita punya cara tersendiri untuk menjaga roh Tuhan itu tetap aktif di dalam hidup kita. Berapa kali dalam sehari saudara bicara dengan Tuhan secara pribadi? Entah lewat doa, saudara bisa menyanyi puji-pujian, saudara bisa bercakap-cakap lewat pikiran, lewat hati saudara dengan Tuhan. Tidak perlu harus masuk ke kamar untuk ambil waktu 2-3 jam berdoa. Kalau itu jam ngepel, terus saudara mau bilang ke majikan, no, saya harus masuk ke kamar untuk berdoa karena saya berkomitmen. Ya saudara, itu kurang bijak. Tapi masing-masing kita Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih cara secara pribadi bagaimana kita untuk menjaga roh Tuhan aktif dalam hidup kita. Jaga keintiman kita dengan Tuhan.
Kalau roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, kalau roh Tuhan itu aktif di dalam hidup kita, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang diperhadapkan dengan kita, perkenanan Tuhan itu akan selalu ada di dalam hidup kita, akan selalu ada di dalam jalan yang kita tempuh. Jalan seakan-akan tertutup kalau roh Tuhan di dalam kita. Sangat cepat Roh Kudus akan katakan, ikut arah ini, ikut arah itu. Sangat cepat Roh Kudus akan hiburkan waktu keadaan tidak sesuai kenyataan. Kita sudah harapkan seperti ini terjadi ke anak-anak kita, ke orang tua kita, ke keluarga kita, atau ke majikan kita. Tiba-tiba tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Roh Tuhan akan cepat menghibur kita dan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar untuk mencoba cara yang lain. Amin. Mari jaga keintiman dengan Tuhan. Jaga roh Tuhan itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma hari Minggu, bukan cuma pas doa puasa, tapi setiap waktu, setiap hari. Karena kita tahu tubuh kita ini cuma casing, tubuh kita ini cuma sarana, cuma sementara. Roh kita yang harus kita jaga dengan benar, karena itu yang akan menjamin kita nanti. Itu yang akan nanti ada dalam kekekalan, ya. Saudara, mari kita jaga itu, dan perkenanan Tuhan akan jadi bagian kita. Yang terakhir, Daniel mendapat perkenanan Tuhan, mendapatkan keberhasilan, kemujuran terus dalam kehidupannya, karena dia selalu siap sedia menceritakan firman dalam segala situasi. Menceritakan firman bukan berarti saudara setiap ngomong bilang Kejadian 1 ayat 1, bukan berarti setiap saudara bicara dengan majikan, oh Filipi 4:8, oh Mazmur 23 ayat 1, bukan seperti itu. Kita tahu firman adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Menceritakan firman adalah menceritakan kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, adalah juga menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Dalam segala situasi. Saudara, kita belajar dalam setiap percakapan kita, apapun percakapan kita dengan teman kita, dengan majikan kita, dengan keluarga kita, perbiasakan ending-endingnya selalu mengarah ke Tuhan. Jadi, situasi aduh lagi sulit begini ya, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong kita. Apapun itu, baik itu di mana aja, mau di station kayak, mau lagi jualan bisnis online, mau lagi ngobrol dengan anak, mau lagi ngobrol dengan cucu, mau lagi ngobrol dengan majikan, dengan tetangga, dengan siapapun, perbiasakan semuanya yang kita bahas, kata-kata yang kita keluar, semuanya berpusat dari firman Tuhan kepada firman Tuhan dan kepada kemuliaan nama Tuhan. Di status kita, ya. Jadi kadang hari Minggu statusnya baik, hari Minggu statusnya rohani, pas hari Senin statusnya udah galau-galau lagi. Pergumulan akan tetap ada. Potensi untuk kita jatuh tetap ada. Tapi kalau perkenanan Tuhan ada di dalam kita, maka semuanya itu kita akan lihat bagaimana Tuhan mengangkat kita. Dari semuanya itu, mari kita belajar perkatakan, kita belajar aktifkan segala sesuatu lewat mulut kita. Kata-kata kita selalu diakhiri atau bahkan diawali atau selalu ada tentang firman Tuhan, unsur firman Tuhan di dalamnya. Walaupun keadaannya selalu sulit, kadang-kadang seperti setelah dekat dengan Tuhan malah lebih susah ini keadaan, lebih susah ini situasi, tapi tetap kita belajar untuk perkatakan firman Tuhan, untuk tetap siap sedia menceritakan firman Tuhan. Dalam Daniel pasal 2 ayat 27 sampai 28 dikatakan di sini. Kalau saudara lihat bersama-sama. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang telah terjadi pada hari-hari akan datang. Mimpi, penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur adalah bla 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 bla. Jadi Daniel, waktu raja dalam kebingungan, waktu ada masalah dalam kerajaan, dia masukkan firman Tuhan di dalamnya. Waktu kita sedang mau update status tentang masalah kita, waktu kita sedang mau curhat tentang masalah kita, atau bahkan waktu kita sedang mau kasih tahu ke orang bagaimana kita merasa bahagia yang luar biasa, mari kita tetap masukkan unsur firman Tuhan, masukkan tentang Tuhan di dalamnya. Maka kita akan dapat perkenanan Tuhan dalam hidupnya, dalam hidup kita semua, maksud saya. Haleluya, saudara, 3 hal ini biar jadi bahan kita untuk kita praktekkan supaya kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan, supaya kita bisa mengalami kehidupan dalam perkenanan Tuhan, kemujuran di dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi. Seperti Daniel
Dan di mana saja dia pergi, di mana saja kita pergi, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan Tuhan Yesus memberkati.